Shalom jemaat sekalian, apa kabar hari ini? Jumpa lagi di dalam perjalanan 40 hari bersama menarik diri lebih dekat dengan Kristus. Hari ini adalah hari yang ke-12 di dalam masa prapaskah kita. Nah, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Saudara, kita tentu ingat dengan istilah Alfa dan Omega, gitu ya. Di mana kata Alfa dan Omega itu disinggung di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, di dalam ayat itu mengisyaratkan bahwa Alfa sebagai awal, Omega sebagai akhir adalah Yesus Kristus. Dan kata Alfa dan Omega ini berasal dari bahasa Yunani. Namun, Alfa dan Omega ini bukanlah kata, tetapi huruf. Alfa di alfabetis Yunani sebagai huruf A. Dan Omega di bahasa Yunani sebagai huruf yang paling akhir di dalam alfabetis Yunani, yang berarti akhir. Nah, apa maknanya bagi kita semua? Yang pertama, Bapak Saudara, kita memaknai bahwa ketika kita memahami Tuhan adalah Alfa dan Omega, berarti Tuhan itu sudah ada pada awal dan juga pada akhir. Di sini mengacu pada Yesus Kristus seperti yang sudah disebutkan pada Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bahwa Dia selalu ada dan akan selalu ada. Itulah Kristus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang memulai, melakukan, dan menyelesaikan penciptaan. Dan sebagai Allah yang menjelma, Ia tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir dalam waktu. Dia adalah pribadi yang telah ada dan akan terus ada dari kekekalan sampai kekekalan. Dan makna yang kedua dari Alfa dan Omega, kita memaknai bahwasanya sebutan ini mengidentifikasi bahwa Yesus adalah Tuhan dari perjanjian lama. Yesaya menegaskan aspek hakikat Yesus dari bagian Allah Tritunggal dalam beberapa bagian teks. Yesaya 41 ayat yang keempat. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dari dua teks ini saja, dan dari dua makna ini saja, apa maknanya bagi kita? Bapak Saudara, kita hari ini memaknai bahwasanya ternyata Allah itu adalah Allah yang berinisiatif, Allah yang memulai, Allah yang menciptakan kita semua dan terus memelihara ciptaannya sampai hari ini. Itulah alasan betapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan hari ini. Allah adalah Allah yang berinisiatif memulai segala sesuatu yang baik dari diri kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara, marilah kita hari ini mensyukuri secara pribadi karena Allah yang sudah berinisiatif dalam hidup kita. Dan nampak dalam ketaatan kita hari ini, yaitu kita berinisiatif untuk membuat makan malam bersama dengan keluarga. Mulai dari Anda yang berinisiatif untuk menggerakkan, mengajak, menyediakan, bahkan Anda yang mendoakan. Bapak Saudara, hal ini bukanlah harus menuntut, harus di restoran, di hotel mewah, di makanan yang paling enak se-Surabaya. Enggak, di rumah saja, dengan makanan yang sederhana, dengan tempat duduk yang sederhana pula. Tidak harus pakai candlelight dinner kan? Enggak harus. Sederhana saja, tetapi maknanya kita melihat bahwa Allah yang terlebih dulu berinisiatif mengasihimu. Maka Allah meminta kita berinisiatif untuk mengasihi sesama, termasuk mengasihi keluarga kita dengan mengajak makan malam bersama.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan yang telah berinisiatif mengasihi kami, menyelamatkan kami. Engkau yang sudah ada dari dahulu, bahkan sampai nanti pun Engkau ada. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu. Tuhan, pimpin kami untuk kami pun boleh berinisiatif untuk mengasihi orang terlebih dahulu. Mengasihi sesama kami terlebih dahulu sebelum Dia mengasihi kami. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan berkati dalam proyek ketaatan kami. Tuhan pimpin bangsa dan negara kami dalam proses penyembuhan COVID-19. Tuhan pimpin dalam pelaksanaan vaksinasi warga Indonesia. Tuhan yang sertai. Terima kasih Tuhan, ini syukur doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak saudara, selamat menyediakan makan malam ya untuk nanti malam. Dan jangan lupa tetap makan buah dan sayur. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.